Pernah nggak kalian merasa heran harga kambing tiba-tiba naik di pasaran? Ternyata di balik harga yang naik itu ada cerita panjang antara pedagang dan peternak. Pedagang bisa menentukan harga karena mereka punya akses pasar dan pembeli. Sementara peternak yang sudah merawat kambing dari kecil sering paling merugi saat harga turun mendadak atau saat kambing dijual lebih murah dari seharusnya. Di pasar kambing ada dua pihak, peternak yang banting tulang dari pagi, merawat dan memberi makan kambing-kambingnya dengan penuh perhatian, berharap hasil jerih payahnya bisa membuahkan keuntungan. Di sisi lain ada para pedagang yang datang dengan harapan bisa mendapatkan harga yang terbaik, bernegosiasi dengan lihai untuk memperoleh untung. Suasana pasar menjadi ajang tawar-menawar yang tak pernah sepi, penuh dengan hiruk-pikuknya suara, dari suara kambing yang berdengik hingga teriakan para pedagang yang berlomba-lomba menarik perhatian pembeli. Sementara itu, peternak harus bijak dalam menentukan harga jual, karena mereka tahu bahwa kondisi pasar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari cuaca, pakan yang tersedia, hingga permintaan dari pembeli yang bisa naik turun. Dalam segala keramaian dan ketegangan itu, terjalinlah hubungan saling membutuhkan antara peternak dan pedagang. Mereka berdua, meskipun tampak saling bersaing, pada akhirnya tetap menjadi dua sisi yang saling melengkapi dalam dunia pasar kambing. Mari kita lihat hitung-hitungan sederhana. Seekor kambing dipelihara berbulan-bulan, dari kecil hingga siap jual. Biaya pakan setiap hari terus berjalan, belum termasuk tenaga, waktu, dan risiko jika kambing sakit atau harga pasar turun. Peternak berharap ketika kambing dijual, hasilnya itu bisa menutup semua biaya dan menyisakan sedikit keuntungan untuk kebutuhan keluarga. Namun di pasar, harga seringkali ditawar serendah mungkin. Dari sinilah terlihat bahwa setiap angka dalam transaksi bukan sekedar nominal, tapi hasil dari keringat, kesabaran, dan perjuangan panjang. Hitung-hitungan sederhana ini mengajarkan kita bahwa di balik satu transaksi ada usaha besar yang tak selalu terlihat. Tapi jangan salah, terkadang pedagang juga bisa membuat peternak rugi dengan permainan harga, informasi pasar yang tidak seimbang, atau tawaran yang ditekan saat peternak sedang butuh uang cepat. Posisi peternak seringkali menjadi lemah. Ada saatnya kambing yang sudah dirawat berbulan-bulan harus dilepas dengan harga pas-pasan, bahkan di bawah modal. Peternak terpaksa menerima karena membawa pulang kambing berarti menambah biaya pakan dan resiko. Disinilah ketidakadilan kadang muncul, bukan karena peternak tidak bekerja keras, tapi karena sistem dan kondisi pasar yang tidak selalu berpihak. Situasi ini menjadi pengingat bahwa di balik ramainya pasar ada cerita rugi dan kecewa yang jarang terdengar. Apa solusi supaya peternak tidak ada yang dirugikan? Nah, di sini sebenarnya tidak terlalu ada yang dirugikan, ya. Karena pedagang itu punya ruginya masing-masing, peternak punya ruginya masing-masing, dan konsumen akhir itu juga punya toleransi harga masing-masing. Nah, itu tinggal momen atau pas dia beli atau pas dia jual. Nah, menurut saya kalau peternak itu sudah tahu momennya jual, itu pasti tidak akan yang namanya merugi. Tapi kenyataannya di lapangan itu tidak seperti itu, ya. Banyak peternak itu banyak yang merugi dikarenakan jual kambing itu tidak di momen yang tepat. Contoh, nah, kita jual jantan usia 4 bulan itu ketika musim-musimnya orang buat olahan. Nah, disitu pasti harga kambing itu turun drastis, anjlok, karena disitu banyak orang yang menjual kambingnya untuk persiapan olah lahan dan persiapan untuk beli kompos atau dan lain-lainnya, ya, untuk kebutuhan nanti ketika tanamannya siap dipupuk ataupun apa, ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya betina bagus itu kita jual ketika hari raya musim panen atau habis hari raya Idul Fitri. Itu biasanya
Idul Fitri 15 hari itu kambing betina yang usia 4 bulan itu biasanya lebih lebih laku. Jadi sebelum kita bicara pedagang itu rakus, kita harus bisa introspeksi diri, salah nggak momen kita jual, terus kambing kita gemuk apa enggak, terus lagi siapa pembeli kambing kita. Nah, kalau kita jualnya di petani, biasanya yang kita alami itu lebih banyak untung, dikarenakan petani itu ada yang peternak konsumen akhir, ada juga yang peternak yang mau breeding. Nah, apa sih untuk konsumen akhir itu? Konsumen akhir itu adalah petani atau konsumen yang ada keperluan untuk unsur keagamaan atau yang lainnya loh ya. Nah, ini yang bisa menguntungkan pihak petani maupun pedagang. Makanya kalau petani jualnya itu ketergantungan dengan bakul, ya otomatis harganya itu tidak dapat harga yang umumnya. Pasti harganya itu selisih 300 atau 200 dari harga pasar. Jadi jangan heran kalau kita beli dari pedagang disamakan dengan kambing yang ada di kandang kita, itu selisihnya 200 atau 100.000 ya, bahkan sampai 300. Makanya di sini tidak ada yang perlu disalahkan ya, karena momen-momen itu pasti peternak mengalami, untuk pedagang juga mengalami. Nah, kalau petani mau beli itu pengennya murah, kalau bakul mau beli itu pengennya pasti murah juga. Jadi kita jangan egois, dengan ego kita nanti akan membuat para peternak-peternak itu sakit dan para pedagang-pedagang itu sakit hati. Nah, makanya kita harus saling memahami, saling mengerti, karena setiap momen pasti membawa kenangan. Di kambing kita dijualnya di musim apa, nanti ada hasilnya sendiri-sendiri ya. Nah, usahakan jual kambing itu di tepat dengan momen. Kalau jenengan belum paham, bisa tanya-tanya langsung di kolom komentar yang sudah kita sediakan. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng agar jenengan bisa tahu ketika saya update atau upload video lur ya. Oke, terima kasih dari saya Mas Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam ternak sampai mana, ora mana ora kapena. Peternak kambing jos.